Pernah nggak sih kepikiran kalau keputusan iseng buat mulai hobi baru itu ternyata bisa jadi sebuah perjalanan spiritual yang benar-benar ngubah cara kita ngelihat hidup? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah gimana sebuah pilihan yang kelihatannya sepele justru jadi ujian buat batin kita yang, wah, nggak kita sangka-sangka. Oke, jadi ceritanya gini. Semua berawal dari sesuatu yang simple banget, dan kita semua pasti pernah ngalamin. Mungkin belajar main gitar, atau coba-coba melukis, atau ya dalam kasus ini, main tenis. Pokoknya cuma keputusan iseng aja buat ngisi waktu luang. Tapi, gimana kalau aktivitas yang kelihatannya biasa-biasa aja ini sebenarnya itu tuh kayak sebuah arena yang emang dirancang khusus buat nguji batin kita? Nah, disinilah ceritanya jadi seru dan dalam banget. Baik, kita mulai dari sini ya. Jadi, kisah ini tuh diangkat dari sebuah jurnal pribadi seseorang yang memutuskan buat mulai main tenis pas umurnya 30-an. Dan tanpa dia sadari, pengalaman itu justru membuka sebuah cara pandang yang benar-benar baru soal kehidupan. Jadi, konsep kuncinya itu disebut celengan kehidupan. Coba deh bayangin, setiap pilihan yang kita ambil, sekecil apapun itu, bahkan milih hobi, itu ibarat setoran ke celengan kita. Setiap detik yang kita pakai itu bakal ngebentuk karakter dan batin kita. Persis kayak kita nabung buat harta jiwa kita di masa depan. Terus, gimana caranya nabung yang benar? Nah, langkah pertamanya adalah kita mesti jeda dulu dan secara sadar menganalisis dampaknya. Jadi sebelum kita mulai melangkah, kita perlu nimbang dulu nih, untung ruginya secara jujur. Dan di sini nih, analisisnya jadi menarik banget. Keputusan buat main tenis ini nggak cuma dilihat dari manfaat buat diri sendiri. Ya kayak jadi lebih sehat, bisa istirahat mental. Tapi kerugiannya juga dipikirin, misalnya risiko cedera. Nah, yang paling penting, dampaknya ke orang lain juga dihitung. Manfaatnya bisa jadi quality time sehat bareng suami. Tapi ruginya, suami bisa kecapekan karena harus jagain anak. Ini tuh pertimbangan yang lengkap banget 360 derajat yang sering banget kita lupain. Oke, setelah keputusan dibuat dengan pertimbangan matang, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Dan pertarungan ini terjadinya di dalam diri kita. Yuk kita kenalan sama musuh utamanya, ego. Jadi, musuh utama dalam pertarungan batin ini disebut nafsu. Ini bukan sekadar keinginan biasa ya, tapi dorongan dari ego yang bisa ngerusak niat tulus kita dan bikin kita jadi melenceng dari tujuan awal yang sebenarnya. Nah, ternyata si nafsu ini punya 3 wajah yang beda-beda yang bakal kita lihat langsung beraksi di lapangan tenis. Ada ego tentang diri sendiri, ego yang merasa paling suci atau paling benar, dan ego yang haus banget sama pujian. Yang pertama nih, nafsu rasa minta puji. Wah, ini sih relate banget ya sama zaman sekarang, keinginan buat pamerin skill atau kemajuan kita di media sosial. Bukan karena tulus mau berbagi, tapi karena butuh banget validasi dan pujian dari orang lain. Kedua, ada nafsu rasa suci. Nah, ini jebakannya lebih halus lagi. Muncul perasaan sombong, merasa lebih hebat dari orang lain, cuma karena keadaan kita. Dalam kasus ini, karena bisa les di Swiss. Ini ego yang ngerasa paling benar dan superior. Dan yang ketiga, nafsu rasa aku. Ego diri sendiri ini sering banget muncul dalam bentuk keinginan material yang nggak ada habisnya. Merasa harus beli baju tenis baru terus-terusan, padahal yang lama juga masih banyak banget. Rasa nggak pernah cukup yang datangnya, ya, dari ego kita sendiri. Lalu, kalau udah ada 3 perangkap ego ini, gimana dong cara ngelawannya? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang, wah, kuat banget dan mungkin agak di luar dugaan untuk bantu kita tetap tegak di tengah semua ujian ini. Konsep itu adalah tabah. Tapi ini artinya lebih dalam dari sekedar kuat pas lagi susah. Tabah itu artinya kemampuan kita buat jaga niat dan usaha kita tetap stabil, nggak peduli kita lagi dipuji-puji atau lagi jatuh-jatuhnya. Kuncinya itu, fokus ke konsistensi prosesnya, bukankah hasilnya yang bisa naik turun. Ini nih yang bikin kita mikir. Biasanya kan kita menganggap ujian itu, ya pas lagi susah, lagi sakit, lagi gagal. Tapi, apa benar cuma itu aja ujiannya? Jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget. Ternyata, ujian itu datang dalam 2 bentuk. Tentu ada ujian kesusahan, kayak pas cedera, atau frustrasi karena kok kayaknya nggak maju-maju. Tapi yang sering kita lupain, ada juga ujian kesenangan. Pujian dari pelatih, progres yang cepat banget, perasaan jago, ya kesenangan itu juga ujian. Dan ini dia nih, poin utamanya yang keren banget. Ketika kita tergelincir karena pujian, jadi sombong, jadi malas, itu sama aja gagalnya dengan kita menyerah pas lagi susah. Dua-duanya itu tanda kita belum benar-benar tabah.
Oke, akhirnya semua ini ngebawa kita ke kesimpulan dari perjalanan ini, yaitu apa sih tujuan sebenarnya di balik semua latihan dan jatuh bangun ini? Pada akhirnya, kita jadi sadar kalau tujuannya itu bukan buat jadi jago main tenis. Lapangan tenis itu ternyata cuma sebuah sekolah kehidupan. Dia jadi arena pribadi buat kita melawan perang batin, buat membersihkan niat, dan yang paling penting, sebagai cara buat menumbuhkan sifat sejati kita, fitrah kita, supaya jadi lebih dewasa dan matang. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna ya. Fokusnya jadi geser total. Bukan lagi soal jago di luar, tapi soal jadi lebih baik di dalam. Aktivitas duniawi yang biasa banget ternyata bisa jadi alat buat mendewasakan jiwa kita. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Di hidup kita masing-masing, kira-kira lapangan tenis apa ya yang sebenarnya lagi nunggu buat jadi sekolah kehidupan kita? Hobi apa, proyek apa, atau mungkin pekerjaan apa yang sebenarnya bukan sekedar aktivitas biasa, tapi adalah sekolah yang sedang menunggu untuk menempa diri kita yang sejati.